Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Bertemu lagi sama aku Tania di channel Ridwan Haryanto and Friends Resonansi, membahas topik-topik terhangat. Masa mudik Lebaran tahun 2025 seakan sudah dimanjakan oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah keringanan insentif hingga diskon diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat di masa mudik tahun ini. Sejumlah keringanan yang diberikan pemerintah, diantaranya diskon tarif tiket pesawat hingga 12%. Selain itu juga ada diskon tarif tol hingga 20%, yang diyakini akan meringankan pengguna jalan tol. Di bidang telekomunikasi, pemerintah juga memberikan diskon tarif paket seluler hingga 50%. Selain diskon dan insentif, pemerintah didukung puluhan pengusaha swasta juga menyelenggarakan mudik gratis. Mudik gratis ini tidak hanya untuk pemudik di wilayah Pulau Jawa, namun juga untuk pemudik ke Sumatera. Masa mudik Lebaran tahun ini, masyarakat sangat dimanjakan. Selain keringanan tarif, juga ada pembukaan ruas tol baru di sejumlah daerah. Selain itu, juga pelayanan baik untuk kesehatan, istirahat, hingga perawatan kendaraan dipersiapkan di sepanjang jalur mudik. Berdasarkan sejumlah survei, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52% dari total penduduk Indonesia. Angka yang sangat fantastis jika dibanding dengan masa mudik tahun lalu. Pemerintah pusat juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN hingga pihak swasta guna memberi kepastian masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan nyaman, lancar, dan tentunya selamat. Pemerintah akan memberlakukan kebijakan efektif untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang berpotensi besar menyebabkan kepadatan di sejumlah simpul transportasi dan ruas jalan, baik tol maupun arteri. 5 moda transportasi yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan selama libur Lebaran didominasi oleh mobil pribadi, bus, kereta api antar kota, pesawat, dan sepeda motor. Potensi kepadatan mobil pribadi akan terjadi di tol Trans Jawa, di mana angkanya diprediksi akan mencapai 7,95 juta. Guna mengantisipasi penumpukan dan kemacetan di jalan, Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau lajur lawan arah, one way, atau satu arah dan ganjil genap. Skema kontraflow akan diberlakukan di tol Jakarta Cikampek, kilometer 40 sampai dengan kilometer ke-70. Kemudian skema one way akan diberlakukan di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Kemudian untuk skema ganjil genap diberlakukan di kilometer 47 Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 tol Semarang Batang dan kilometer 31 sampai dengan kilometer 98 tol Tangerang Merak. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan preservasi atau peningkatan kualitas jalan sudah dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan Menteri Perhubungan supaya akses jalan yang akan dipakai untuk arus mudik dalam kondisi baik dan optimal. Kementerian PU memastikan kesiapan jalan nasional dan jalan tol di seluruh Indonesia dalam menyambut arus mudik. Di samping itu, per 25 Maret tahun 2025, Kementerian PU telah menyiapkan sekitar 545 posko mudik di seluruh Indonesia. Para pemudik dapat memanfaatkan fasilitas posko mudik Kementerian PU di jalan nasional dan rest area yang berada di jalan tol.